disinilah kita harus apa ya? Harus melihat dengan dalam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur kehidupan ini. Allah jadikan lelaki suami sebagai pemimpin. Allah wajibkan kepada dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga seharusnya yang merawat anak-anak adalah istrinya. Tapi sebagian sibuk cari duit. Suami cari duit, istri cari duit. Boleh istri membantu suami mencari duit, tapi jangan menelantarkan kewajibannya. Kewajibannya apa? Tadi merawat anak, membesarkan anak, mendidik anak. Orang tua kita itu udah capek besarin kita loh. Capek. Jadi kalau dilihat, lebih enak mana ini seorang perempuan, lebih enak mana seorang perempuan bekerja di sebuah instansi dengan menjadi ibu rumah tangga, lebih capek mana, lebih repot mana, lebih menyebalkan mana menjadi ibu rumah tangga. Yang dianggap pekerjaan ini remeh, itu pekerjaan yang besar dan agung serta mulia. Mereka ini yang mempersiapkan masa depan. Maka Anda rasa seorang anak hendaklah melihat. Kalau ternyata sang suami enggak, seharusnya anak yang full bekerja, istri bantu tetap di rumah. Karena kesian orang tua kita. Mungkin kakek nenek mau ya, capek mereka. Kakek nenek itu sesekali lah gendong anaknya, merawat cucunya, itu seneng. Ada kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau dititipin full, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, kesian. Tapi kalau dikatakan orang tua menerima, ya kalau mereka menerima, ya semoga mereka benar-benar menerima bukan karena terpaksa. Tapi kondisi yang ideal, yang menjadi bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya, bagaimana dia menyenangkan kedua orang tuanya tanpa membebani mereka. Tanpa membebani mereka. Cukup engkau yang sudah dibesarkan, engkau yang sudah diajarin, sekarang tugasmu untuk membahagiakan orang tua, bukan malah merepotkan orang tua. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir kita sudah dicatat. Rezeki kita sudah ditetapkan. Sebelum kita lahir. Tatkala kita berumur 120 hari. Dicatat kembali rezeki dan ajal kita. Ketahuilah engkau gak bakalan mati sampai rezekimu habis. Gak bakalan mati. Jadi kita harus yakin yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Namun ada orang-orang yang takut, khawatir. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang Allah murkai. Bagaimana supaya kita lebih yakin dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Engkau sudah lama hidup senang. Ya. Dan hijrah itu memerlukan perjuangan. Allah akan mengujimu. Itu sebuah kepastian. Untuk membuktikan kebenaran hijrahmu. Kebenaran taubatmu. Bagaimana para sahabat Nabi. Mereka masuk Islam. Mereka hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah mereka gak punya pekerjaan. Sebagian tidur di masjid. Susah hidup mereka. Tapi mereka tahu bahwasanya dunia ini tempat yang fana. Dia punya keimanan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Satu tasbih yang kau baca, lillahi ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan isi. 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin sebelum ini kau tidak pernah melaksanakannya. 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka lihat kepada kenikmatan yang lainnya. Kemudian yakin yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, bukan pekerjaan. Di masa pandemi kemarin ini banyak orang yang di PHK, bukan resign, di PHK. Apakah dengan di PHK semua pada mati? Jutaan manusia di PHK. Apakah kemudian mereka mati karena keluar dari tempat kerja? Enggak. Maka yakin wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizki kalian. Dan yang dijanjikan kepada kalian.
Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan mohon ampun dengan dosa-dosa yang lalu. Mungkin ada banyak makan haram yang telah masuk ke perutnya, dia perlu bersihkan hal itu, dan kuatkan keimanan. Ketika badai datang, engkau harus kuat di atas perahu tersebut, dan yakin badai ini akan berlalu. Tidak dengan mudah orang mengatakan beriman, lalu dibiarkan begitu saja. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan fitnah, memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Dan dalam kondisi seperti ini, engkau perlu kawan-kawan yang menggandengmu. Karena kadangkala, ya pikiran-pikiran masa lalu datang, kekhawatiran datang, tapi tatkala ada yang menggandengmu, insya Allah dengan kawanmu engkau akan lebih kuat.